Dunia Fantasi atau Dufan adalah taman hiburan pertama di Indonesia yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Sesuai namanya, Dufan menawarkan fantasi yang tidak mungkin terjadi pada kita di dunia nyata. Misalnya, bersuara. Fantasi seliar apa yang bisa dunia fantasi berikan kepada kita? Apakah di sini pemimpin bisa adil kepada rakyatnya? Apakah di Dufan seorang yang fatherless bisa kembali merasakan kehangatan keluarga? Atau apakah di Dufan seorang fans bisa menikahi idolanya? Mari kita ulas lebih dalam di Wonderful Indonesia. Dunia Fantasi resmi dibuka pada tahun 1985 yang artinya 40 tahun sudah menemani kita. Mereka yang dulunya ke Dufan saat kecil, hari ini kembali ke Dufan bersama anaknya yang masih kecil. Saya adalah Om Jin dari Timur Laut. Timur Laut? Iya. Ini yang keren dikit lah kalau Jin. Masa dari botol plastik? Hei, zaman sekarang sudah tidak ada lagi lampu Aladin. Orang-orang sudah pakai plastik di mana-mana. Jadi saya pindah rumah ke botol plastik. Saya akan ajak Anda masuk ke dalam dunia fantasi. Karena saya sudah tahu Anda pasti bosan di dunia nyata. Tapi untuk masuk ke dunia fantasi, Anda harus menggunakan alat di mana Anda tidak akan dicurigai dan Anda akan dianggap sebagai warga fantasi. Itu dia alatnya. Oke, agak aneh sih tapi emangnya terus ada jin buat apa? Saya bisa mengabulkan semua permintaan kamu di dunia fantasi ini. Kamu bebas tinggal sebut apa fantasi. Really? Real. Oke. Saya mau keluar angkasa. Kalau perlu, ke masa depan. Permintaan yang sangat mudah. Mari akan aku antar kamu. Fantasi pertama saya adalah keluar angkasa. Di wahana Galactica Battle of Mars, kita akan menjadi manusia tahun 2200 yang bertugas membantu Martian atau penduduk Mars dari serangan alien. Menaiki kapal luar angkasa, kita harus menembak sebanyak mungkin alien jahat yang ingin merebut Mars. Gimana masa depan, Mas? Seru ternyata. Keren kan? Saya nggak nyangka sebagus itu. Cuman Battle of Mars. Tadi kita tembak-tembakan tuh maksudnya di masa depan ternyata masih ada perang ya? Oh tentu, Mas. Jadi di masa depan itu, tanah Mars ini diperebutkan oleh alien. Ada satu bangsa alien menganggap bahwa tanah Mars itu adalah tanah yang terjanji bagi mereka. Kenapa sih Prof? Di wahana Galactica itu kita harus menjadi makhluk bumi yang menyerang alien. Yang mencoba menyerang Mars daripada Martian gitu. Padahal kan kita nggak ada urusannya. Kenapa kita harus ikutan gitu? Apa jangan-jangan emang naluri dasar manusia itu pengen ikut campur urusan orang? Bukan. Itu namanya humanity act. Humanity itu adalah kayak kemampuan manusia untuk menunjukkan kasih sayang, empati, kebaikan, lalu kemudian kepedulian terhadap makhluk yang lain. Meskipun ya mungkin hal itu nggak langsung menguntungkan dirinya. Tapi kenapa harus diperangi? Kenapa harus tembak-tembakan gitu loh? Ya jadi lu maunya apa? Orang aliennya datang bawa senjata, bawa kapal perang. Ya kita bisa bantu dengan ngasih makanan, bantuan, kita lempar dari spaceship kita. Iya kan, kita airdrop. Atau kita di bumi bikin aksi bela Mars gitu. Atau bikin hashtag all eyes on Mars. Kan? Setelah ke masa depan, saya pun mengajukan permintaan untuk ke masa lalu. Sekarang apalagi permintaan kamu? Tapi yakin bisa nih. Apa saja bisa. Saya punya banyak hal yang ingin saya ubah di masa lalu. Saya ingin kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan masalah-masalah saya yang dulu. Mudah. Kalau begitu ikut saya.
Kali ini saya dibawa ke wahana Ice Age Arctic Adventure yang berlatar pada era Pleistocene, yaitu sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Masa di mana suhu bumi turun secara ekstrim, klaster meluas, dan sebagian besar daratan bumi tersambung. Di masa itu, paparan Sunda masih terlihat menghubungkan wilayah yang kini kita kenal sebagai Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia. Sementara di sisi timur, paparan Sahul juga masih tersingkap menyatukan Papua dengan Australia dan Tasmania. Dalam kondisi bumi yang membeku dan tidak bersahabat itu, beberapa hewan purba terlihat berjuang mempertahankan hidup. Seperti kami. No way. Aduh, gelap banget. Apa benar bahwa dulu sebelum ada manusia, makhluk bumi ini udah mengalami kepunahan sebanyak 5 kali? Itu betul. Jadi ada kepunahan-kepunahan besar. Jadi kalau aku urutin ya, itu yang pertama ada Ordovician Silurian Extinction sekitar 440 juta tahun yang lalu. Lalu setelah itu ada Late Devonian Extinction, itu sekitar 375 juta tahun yang lalu ya. Lalu yang paling besar di antara 5 itu namanya The Great Dying, itu sekitar 252 juta tahun yang lalu. Setelah itu ada juga kita kenal sebagai Triassic Jurassic Extinction, itu sekitar 201 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir KPJ Extinction, yang kita kenal sebagai kepunahan dinosaurus, itu sekitar 66 juta tahun yang lalu. Oh, berarti valid dong ya kalau kita bilang musibah-musibah hari ini tuh ya karena faktor alam. Karena toh sebelum ada manusia ya secara alami, alam ya menuju kepunahan. Nggak terlalu tepat sih, Ad. Kalau sekarang perbandingannya mungkin gini ya. Dalam waktu 100 tahun misalnya, itu ada 1 spesies yang punah. Nah kalau sekarang itu bisa 100 spesies punah dalam waktu 1 tahun. Jadi kayak mungkin dipercepat kepunahannya itu oleh manusia sekitar 100 sampai 1000 kali lipatnya. Lebih cepat. Manusia emang selalu pengen cepet-cepet ya. Ada juga yang cepet-cepet ngutang, ada yang cepet-cepet pengen berkuasa. Dan ada yang bodo amat yang penting dapat bantuan cepat tunai. Sekarang apa permintaan kamu? Saya kan jomblo. Saya pengen banget mempunyai rumah tangga yang tenang, anteng, damai. Seperti para influencer-influencer yang saya tonton di TikTok. Itu gampang. Wahana rumah miring Dufan dibangun dengan satu tujuan, memanipulasi indera manusia. Menggunakan teknik rekayasa rancang bangun, kita akan kesulitan mengkoordinasi antara mata, otak, dan keseimbangan. Sebuah eksperimen fisika yang bergenre komedi. Meskipun kalau dalam konteks rumah tangga, lebih ke eksperimen biologi yang berujung ke genre thriller. Kan permintaan saya itu kan, pengen punya rumah tangga yang ideal tuh seperti di influencer-influencer TikTok. Kenapa malah masuk sini? Yang kamu lihat influencer-influencer itu dari luar rumahnya terlihat lurus. Tapi di dalam rumah tangganya tuh nggak jauh beda, miring kayak gini. Baiklah, harta tahta wanita. Jika wanita sebegitu rumitnya, sepertinya saya mau lanjut meminta tahta saja. Saya pun mengajukan permintaan selanjutnya, ingin berkuasa. Sesuatu yang tentunya tidak mungkin terjadi pada saya di dunia nyata. Dan pastinya, kalian pun tidak. Nah, sekarang kita sudah sampai. Ini apa? Ini istana boneka ini. Loh, saya mau berkuasa di istana beneran. Aduh, kalau di istana beneran, kamu susah, bisa-bisa cuma jadi boneka istana. Emang beda? Beda, kalau di istana boneka, kamu bayar, kamu terhibur. Tapi kalau kamu jadi boneka istana, kamu tuh dibayar untuk menghibur. Ya udah deh, boleh deh. Masuk. Lihat indahnya dunia, milik kita semua. Walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Galan lagu yang terus berulang digaungkan selama berada di istana boneka ini diremix dengan berbagai bahasa menyesuaikan area yang kita lewati. Sungguh bahagianya di dunia fantasi. Karena di dunia sebenarnya, apa yang ada di lirik lagu tersebut sangat sulit terjadi.
Dunia memang betul indah, tapi tidak untuk kita semua. Apalagi membahas persaudaraan, jangankan yang berbeda bangsa. Berbeda pendapat saja bisa langsung di-kick dari grup WhatsApp keluarga. Di Dufan itu kan ada wahana istana boneka. Benar. Dan di dalamnya ada berbagai negara-negara boneka. Koreksi. Boneka berbagai negara. Oke, boneka berbagai negara. Nah, di antara boneka-boneka tersebut, Profesor suka dari negara mana nih? Boneka Cina. Bercanda. Indonesia lah. Indonesia dong. Kenapa suka boneka dari Indonesia? Karena di situ tuh banyak sekali boneka lucu-lucu dari berbagai macam provinsi. Berarti di setiap provinsi ada bonekanya. Betul, di setiap provinsi ada bonekanya. Menyenangkan sekali berada di dunia fantasi. Di sini kita bisa bebas saling menabrak tanpa takut ditilang polisi. Karena kalau di dunia nyata, urusan tabrak-menabrak tentu hanya untuk yang punya kuasa. Di sini juga kita bisa menguji nyali dengan wahana-wahana yang menantang adrenalin seperti Turangga-rangga, wahana kuda-kudaan klasik yang menjadi ikon semua taman hiburan dunia. Menaikinya membuat kenangan-kenangan indah masa kecil kembali hadir. Sebelum ke permintaan selanjutnya, kita sholat dulu. Oh, kirain di dunia fantasi nggak perlu sholat. Oh, tetap harus sholat. Gitu, kirain kalau jin nggak sholat. Tetap harus sholat. Ternyata di dunia manapun sholat tetap wajib ya. Pantas saja saat kita merantau pun ibu selalu saja menelpon mengingatkan untuk jangan lupa sholat. Gimana setelah sholat merasa lebih tenang? Iya sih, tapi Om Jin ngapain sholat? Loh, itu kan karena kamu dan orang-orang manusia lain itu biasa meminta ke jin. Nah, saya jin ini kalau meminta apa-apa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lain kali kalau meminta apa-apa langsung ke Allah aja. Jangan nyusahin saya ya. Ternyata di dunia fantasi meminta itu bisa langsung saja tanpa perantara. Tidak perlu bantuan jin, apalagi sesama manusia. Perjalanan saya pun ditutup dengan menaiki biang lala. Merasakan sejenak berada di puncak segalanya, merasa tinggi dibandingkan orang-orang lainnya, berada di atas angin, dan bisa memandang kecil manusia lain. Ya, walaupun hanya sementara, tapi cukuplah untuk bisa merasakan nikmatnya wahana khas para penguasa di dunia fantasi. Gimana? Enak kan di dunia fantasi? Enak banget Om Jin. Ya udah, kamu di sini aja selamanya. Tapi kayaknya saya harus balik ke dunia nyata. Huh? Soalnya mereka tuh harus tahu bahwa ada dunia semenyenangkan ini. Jadi kayaknya lebih seru deh kalau gue berhasil untuk membuat dunia nyata semenyenangkan dunia fantasi. Terus aku sama siapa dong di dunia fantasi? Kalau Om Jin kangen, ini buat Om Jin. Ini? Bawa dan kasih buat keluarga. Pasti mereka suka. Wah, ngomong-ngomong, gak ada loh di dunia fantasi makanan seenak ini. Makasih ya. Suka kan? Thank you ya, saya balikin ya. Siap. Dufan masih menyimpan banyak wahana yang belum sempat saya coba. Mungkin akhir tahun ini saya harus kembali untuk menikmati pertunjukan kembang api tahunan khas Dufan sambil menyusun resolusi tahun baru 2026 yang sepertinya masih sama dengan resolusi tahun-tahun sebelumnya. Sampai nanti kita jalan lagi. Wonderful Dufan, Wonderful Indonesia.